Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan begini, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khututan atau khattan biyadihi, thumma qala hadha sabilullah mustaqimah, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi as-subul laysa minha sabilan illa alaihi syaitan yad'u ilaihi, thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Di dalam Al-Quran Allah berkata dan Allah berfirman begini, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, kalaulah sehat dah aman tuh insyaallah. Mudah-mudahan sehat selalulah. Di dalam perang salib ada cerita yang cukup menyayat hati. Ini kita ulang saja nih cerita perang salib nih. Karena memang perang-perang ke perang ini memang agak-agak berat sedikit. Kalau kita merujuk kepada sejarah perang salib, dulu ada namanya dinasti Yarmuk namanya. Dinasti Yarmuk. Pernah Bapak Ibu dengar dinasti Yarmuk? Ini bukan mengamuk, bukan. Yarmuk. Nah, ini kalau belum pernah dengar kita kasih sedikit singkat. Jadi dinasti Yarmuk itu hidup pada masa atau ada pada masa kepemimpinan Zangki. Zangki punya anak namanya Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki punya anak namanya Daza, punya keponakan namanya Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Ini sebenarnya ceritanya bagus. Dalam perang-perang ini itu kaitannya dengan Palestina. Jadi ketika dinasti Yarmuk itu Bapak Ibu, ketika dinasti Yarmuk itu dalam era perang salib ada namanya dinasti Fatimiyah di Mesir. Fatimiyah tahu Bapak Ibu ya? Dinasti Fatimiyah tahu? Dalam sejarah dinasti Fatimiyah itu adalah kerajaan kecil yang muncul dari kelompok Syiah Fatimiyah yang berpusat di Mesir. Namanya Syiah Fatimiyah. Apa namanya? Ini kita tidak bahas Syiahnya, tidak bahas. Kita bahas dinastinya saja, Fatimiyahnya. Di waktu yang bersamaan itu dinasti Fatimiyah. Ini saya tidak dalam keadaan mengkritik, tapi kita melihat sejarah. Dulu ketika tentara salib itu menguasai umat muslim, jadi ketika beberapa waktu yang lalu kita bercerita tentang bagaimana Nuruddin Zangki itu harus menyatukan umat muslim dengan berbagai macam aliran baik politik maupun madhabiyah yang harus disatukan karena mereka harus berhadapan dengan musuh namanya tentara salib. Tentara salib. Tentara salib dalam bayangan itu bukan hanya sekedar sejumlah kelompok kecil, bukan, tapi tekanan besar yang menekan umat muslim ketika itu. Lama tekanan itu 50 tahun. 50 tahun sebelum datangnya Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, itu tekanan yang diterima oleh umat muslim 50 tahun dalam keadaan tekanan yang sangat berat sekali. Itu kalau kita konversi keadaan sekarang persis mirip. Bedanya kalau kemarin itu 50 tahun, kalau sekarang 100 tahun lebih. Jadi hampir satu abad. Sekarang sudah satu abad. Jadi satu abad dalam tekanan itu sekarang. Kalau dulu 50 tahun. Maka ada istilah setiap 100 tahun sekali akan muncul mujaddid gitu. Nah, ini yang sedang ditunggu. Yang sedang ditunggu muncul mujaddid. Mungkin entah dari sini atau dari mana kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan setiap 100 tahun itu muncul para pembaharu, mujahid dan mujaddid.
Sebelum lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi, Imam Al-Ghazali dan Abdul Qadir Al-Jailani itu sudah memprediksi keadaan betapa umat muslim saat itu dalam tekanan yang kuat, sehingga Imam Al-Ghazali harus mencari tahu sebab. Mengapa di tengah umat muslim yang begitu kuat, ekspansi yang cukup, invasi yang begitu bagus, tapi mengapa umat muslim dalam keadaan yang lemah? Nah, ini masalah ketika itu. Di pertemuan sebelumnya kami menyampaikan bahwa Imam Al-Ghazali sebabnya adalah keilmuan dan keulamaan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dr. Al-Kilani dalam kitabnya Hakadha Zahara Jil Salahuddin, beginilah cara munculnya generasi-generasi Salahuddin. Dalam tulisan beliau Al-Kilani itu mengatakan bahwa sebabnya adalah akidah iman dunia. Akidah iman dunia. Dalam Al-Quran itu disebut dengan, kata Allah dalam Al-Quran, setan itu musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin gitu. Dalam surat Yasin itu disampaikan. Dan dalam beberapa surat itu, wala tattabi'us syaitan khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ketika pada masa, dalam hasil analisis yang dilakukan oleh Dr. Al-Kilani tadi, betapa umat muslim pada masa berperang dengan atau perperangan dengan tentara salib itu tekanannya besar, tapi umat muslimnya banyak, cuma lemah begitu. Tidak minoritas. Kekuatannya berada dalam posisi kekuatan yang tidak seimbang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat apa kekacauan yang dilakukan oleh tentara salib ketika itu. Terkhusus kita bahas dalam dinasti Yarmuk. Di tengah gempuran tentara salib itu, Palestina, Syam itu dan sekitarnya itu terjadi pembunuhan yang brutal. Pembunuhan massal. Jadi pembunuhan yang massal yang dilakukan oleh tentara salib itu, sampai-sampai darah para syahid itu, anak-anak semuanya itu, darahnya itu sampai tingginya selutut kuda perang mereka. Itu tentara salib yang melakukan. Jadi jangan dikira kalau sekarang itu tidak separah dahulu. Bisa jadi lebih, bisa jadi tidak, memang tidak separah itu. Tapi pada masa tentara salib itu membumi hanguskan Syam dan Palestina itu bagaimana mereka mutilasi yang terjadi. Itu orang-orang Syria yang keluar dari Syam itu, orang-orang Syria itu membawa karung, dalam karung itu isinya tulang belulang saudaranya. Itu darahnya sampai selutut kuda perang. Itu kuda perang, bukan kuda sekarang. Kalau kuda sekarang itu tidak terlalu tinggi, tapi kalau kuda perang itu Bapak Ibu bisa bayangkan setinggi apa kuda perang itu. Setinggi itu, Pak. Persoalannya adalah kemana umat muslim. Itu persoalannya, kemana umat muslim ketika itu. Yang ketika pada saat yang bersamaan dinasti Yarmuk itu berada dalam kekuasaan. Ternyata Bapak Ibu, kita lihat kasusnya. Di waktu yang bersamaan dinasti Yarmuk sedang bertikai, sedang berkelahi antara saudara dalam merebutkan kekuasaan. Ada 3 persaudaraan, 3 saudara ketika itu. Yang pertama putra mahkota yang bernama Muhammad. Yang kedua putra mahkota yang bernama Sinjan. Yang ketiga saya lupa namanya. Belum saya cek lagi, tapi saya lupa namanya. Ketiga saudara ini, salah satu di antara ini beda beda ibu, satu ayah. Ketika saudara ini, Muhammad ini membunuh ibu daripada Sinjan yang satu ayah dengan dia demi kekuasaan. Di waktu yang bersamaan juga dinasti Fatimiyah mencari aman untuk bekerja sama dengan tentara salib demi kekuasaan. Coba bayangkan.
Itu pengkhianatan yang paling besar pernah dilakukan, termasuk pada masa dahulu. Turki Utsmani, tapi ini sebelum Turki Utsmani. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Dan di sini kita berbicara tentang fakta keadaan yang oleh Dr. Al-Kilani, bagaimana caranya membangkitkan generasi selanjutnya dalam tulisan kitabnya beliau. Dalam tulisan Hakadha Zahara Jil Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Dr. Kilani ini mengatakan bagaimana membangkitkan kembali. Kita lihat Pak, apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani untuk memunculkan Salahuddin selanjutnya. Jadi jangan bayangkan Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Khalid bin Walid yang gagahnya dalam perangnya, nama perangnya itu Zatus Salasil, Qadisiyah, penumpasan kaum murtadun. Gagahnya Khalid bin Walid jangan dibayangkan lahir tanpa sebab. Lahir dengan gagah begitu, tidak. Pembentukan itu 50 tahun. Kata Imam Al-Ghazali, pembentukannya 50 tahun lebih untuk membangun generasi emas. Nah, ini ada cita-cita untuk membangun generasi emas 2045. Nah, salah satu program untuk mendukung program emas itu harus dikembalikan kepada hal tersebut. Kata Dr. Al-Kilani, kata Dr. Al-Kilani, yang paling utama ketika bobroknya akhlaknya orang mukmin ketika itu adalah sebab akidah. Sebab pertamanya akidah. Lemahnya akidah. Ini Bapak Ibu, saya ceritakan, percaya atau tidak percaya, dalam tulisan itu mengatakan begini. Ketika datang utusan dari Syam menuju rumah nih Khalifah Muhammad ini, putra mahkota itu, apa kata orang-orang Syam ini? Mereka berharap ada bantuan dari dinasti Yarmuk untuk membantu perperangan mereka yang ada di Syam ketika itu. Apa jawaban khalifahnya? Hilangnya merpatiku sudah 3 hari. Itu jauh lebih penting daripada kalian, katanya. Pada saat itu Pak, pada saat itu, kira-kira Pak, kalau ada pemimpin yang ngomong begitu di hadapan Bapak, mau diapain tuh? Digandal Pak, potong kepalanya sekalian. Tapi ketika itu kejadian Pak, dinasti Yarmuk bilang begini, Khalifah Muhammad itu bilang begini, merpatiku sudah hilang 3 hari, belum aku temukan, aku sangat mengkhawatirkan dia, katanya. Coba bayangkan, lebih penting merpati itu ketimbang 70.000 nyawa umat muslim yang berada di Palestina yang diperangi oleh tentara salib ketika itu. Pertanyaannya, sama nggak dengan sekarang? Sama nggak dengan sekarang? Jadi ini bukan cocokologi Pak. Inilah yang disebut dengan dipergulirkannya setiap waktu agar bisa mengambil pelajaran oleh orang-orang beriman Pak. Jadi kondisi kita itu Pak begitu. Maka kata Dr. Al-Kilani, ketika itu apa sebabnya umat muslim kok begitu tidak empatinya, termasuk kerajaan Islam ketika itu tidak empatinya terhadap keadaan itu. Perbedaannya satu saja. Kalau kita merujuk kepada Jazirah Arab saat ini, Jazirah Arab saat ini itu tidak seheroik pada masa dahulu. Yang dahulu itu bukan Jazirah Arab Pak, berbeda. Kalau kita lihat Spanyol, Andalusia masuk dalam Jazirah Arab? Tidak. Turki Utsmani, bagian yang terbesarnya mana? Eropa atau Asia? Konstantinopel, Istanbul, itu di mana? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ketika penaklukan yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid dalam ekspansi dan invasi Persia, dalam perang Zatus Salasil, Qadisiyah dan lain sebagainya itu, di mana mereka berperangnya? Di Jazirah Arab atau di luar Jazirah Arab? Perbatasan antara Irak dan Iran, dan masih masuk dalam lingkaran Syam ketika itu yang dikuasai oleh Persia. Coba bayangkan. Tidak ada masuk dalam Saudi Arabia, Bahrain, yang ketika itu masuk cuma perbatasan Kuwait, Khazimah. Ada nama daerah Khazimah yang sekarang disebut dengan daerah Kuwait itu. Jadi negara Kuwait sekarang itu disebut dulu namanya Khazimah. Dalam catatan sejarah tidak ada Pak. Sekarang kita lihat perang yang paling besar antara penaklukan Romawi dan penaklukan Persia. Tidak ada kaitannya dengan Jazirah Arab.
Abbasiyah di mana? Baghdad. Baghdad. Umayyah di mana? Umayyah di mana? Damaskus. Sekarang kita kembali, Andalusia di mana? Di mana? Eropa. Muncul satu nama, Turki Utsmani. Di mana? Turki, Konstantinopel. Pertanyaannya mana Jazirah Arabnya? Belum ada, Pak. 1946 baru lahir Saudi Arabia. Negara-negara yang lain masuk dalam bagian kecil Jazirah Arab yang diperjuangkan. Bagian kecil. Lahir dari kerajaan-kerajaan kecil yang kelak juga lahir dari satu yang disebut dengan dinasti Fatimiyah. Jadi salah satu penyebabnya lahir kerajaan-kerajaan Islam kecil di daerah-daerah itu, salah satu sebabnya adalah munculnya kerajaan kecil yang bernama dinasti Fatimiyah Syiah pada masa dinasti Abbasiyah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, kembali kepada poin tadi. Kita lihat itu dalam perang salib. Dalam perang salib. Maka tentara-tentara salib itu kuat dia, Pak. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Mau seberapa lama umat muslim dalam tekanan? Mau seberapa lama? Umat muslim selalu berada dalam tekanan. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di masa mudanya? Membangun satu dinasti yang disebut dengan Ayyubiyah. Apa namanya Bapak Ibu? Dinasti Ayyubiyah. Sekarang kita lihat yang diperkuat oleh dinasti Ayyubiyah itu apa? Merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nuruddin Zangki. Apa yang dilakukan oleh Nuruddin Zangki sebelum mampu merebut kembali kekuasaan mereka yang kemudian ditularkan kepada keponakannya Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Satu, kata Dr. Al-Kilani, yang pertama memperkuat basis akidah. Pertanyaan muncul, Pak, bagaimana caranya Nuruddin Zangki membangun kualitas akidah yang kuat ketika itu di tengah perbedaan aliran mazhabiyah baik secara mazhab maupun politik. Ada Syiah, ada yang mengkafirkan ketika itu, ada aliran yang mengkafirkan, ada aliran Syiah, ada aliran-aliran yang lain, ada. Tapi mengapa Nuruddin Zangki mampu? Ada dibangun oleh Nuruddin Zangki basis kekuatan melalui kekuatan akidah dulu. Disatukan umat muslim dengan akidah, bukan dengan furu'iyah, tapi dengan akidah. Apa yang dilakukan? Membangun madrasah-madrasah yang kuat basisnya di bidang agama. Sekarang kita perhatikan. Pertanyaan muncul. Apakah orang orientalis, orang barat tidak tahu bahwa umat muslim ingin membangun kurikulum agama yang kuat? Tahu apa tidak? Tahu, Pak. Sehingga caranya bagaimana? Agar tidak terbangun kurikulum pendidikan agama yang baik atau pendidikan karakter berbasis holistik agama, spiritual yang tinggi, masuklah kaum orientalis ke dalam pembuatan kurikulum. Jadi sekarang ini lebih berbahayanya adalah karena kita sulit mencari celah di mana tidak ada orientalisnya. Sulit, Pak. Dalam pendidikan agama, kalau pendidikan agama kita tidak usah sulit untuk mengatakan kalau tidak dibangun melalui jalur swasta. Kalau swasta yang membangun itu personal, Pak, individu. Sehingga mohon maaf, individu ini kalau tidak bersatu tidak kuat juga. Sama, Pak, ketika itu sama. Pada masa Nuruddin Zangki madrasah-madrasah itu ada, terbangun, tapi belum disatukan. Oleh Nuruddin Zangki datang dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian disatukan. Ruang lingkupnya tidak sebesar hari ini, tapi efektivitas yang dilakukan oleh Nuruddin Zangki berfaedah. Yang kemudian diulang oleh siapa? Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi melalui kekuasaannya dalam membangun dinasti yang disebut dengan Ayyubiyah. Satu yang dibangun oleh Ayyubiyah ketika itu, madrasah Islam wajib lebih unggul daripada yang lain. Ini poin pertamanya. Sekarang kita lihat, Pak, apa kaitannya
dengan hadis yang tadi kita bacakan, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum. Kata Nabi sedang bersama sahabat, dibuat garis. Kata Nabi, garis ini garis lurus, kata Nabi. Hadza anna hadza sirati mustaqima. Itu disebut oleh Nabi Siratullahul mustaqim, jalannya Allah yang lurus. Kemudian di ujung garis tadi Nabi bilang, Nabi buat lagi. Kemudian Nabi garis 2 garis, ke kanan 1, ke kiri 1. Paham Bapak Ibu ya? Wa hadhihi subul, dan 2 jalan ini atau jalan-jalan yang bercabang ini, kata Nabi, alaihi syayatin. Di setiap persimpangannya ada setan-setannya, katanya. Setiap persimpangannya ada setan. Pertanyaannya adalah, apa kerjaan setan itu? Yad'u ilaihi. Dia mengajak kita-kita ini kepada jalan yang ke kanan dan yang ke kiri. Sementara Nabi menggaris tadi garis apa? Lurus. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqima wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Kemudian dilanjutkan, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini kami wasiatkan, kata Allah, agar kalian bertakwa. Maksudnya apa? Kalian pilih mana? Kanankah atau kirikah? Bisa dipahami Bapak Ibu? Anda pilih mana? Kanan atau kiri, kata Nabi. Lurus kan? Makanya disebut dengan siratal mustaqim. Itu kapan? Ya sekarang. Tengah-tengah Pak. Untung ini udah cerdas banget nih Bang. Antara kanan dan kiri kita suruh pilih, pilihnya tengah kan gitu. Kita suruh pilih kanan atau kiri, tapi yang dipilih tengah. Benar Pak, dalam hadisnya begitu memang. Nabi bilang di tengah-tengah, di kiri kanan itu setiap cabangnya itu ada setan yang memanggil gitu. Artinya jalan yang tidak ada setannya yang mana? Lurus. Pertanyaannya, jalan lurus itu yang seperti apa? Itu yang kemudian menjadi persoalan kan. Nah sekarang kita kembalikan kepada persoalan setannya Pak. Adian Husaini menuliskan begini, prestasi antara potensi dan prestasi syaitan. Mana yang paling besar? Potensi manusia atau prestasi setan hari ini? Oh, kok banyak ngaku semua pengikutnya nih? Nggak hati-hati Pak. Ini poin penting. Banyak yang mana, potensi manusia atau prestasi syaitan? Ini yang ditulis oleh Adian Husaini. Adian Husaini mengatakan, mengingatkan kepada kita, begitulah sulitnya melawan musuh yang nyata. Apa kaitannya dengan tadi Ustaz? Kaitannya dengan tadi adalah dengan sejarah yang tadi kita bacakan. Begitulah pemimpin-pemimpin penguasa ketika itu, ketika mereka berhadapan dengan syaitan, mereka kalah. Bisa dipahami ya? Dinasti Yarmuk, ketika mereka bertikai antar 3 saudara, rela membunuh ibu yang istri daripada ayah kandungnya, meskipun beda mama kan, beda ibu, tapi rela dia bunuh demi mahkota kekuasaan. Apa bedanya dengan sekarang? Pernah terjadi gak sekarang atau tidak? Pernah. Salah satu di antara kerajaan Islam yang ada itu pernah bertikai tentang kekuasaan dan mohon maaf, sampai harus melakukan pembunuhan terhadap saudara. Wajar kalau ada teriakan, "Woi kami Palestina, tolong kami," dengan jawaban yang santai. Menjaga produk-produk Yahudi lebih utama untuk keamanan ekonomi ketimbang harus membantu Palestina. Bisa dipahami kalimat ini ya? Nah, ini poin penting Pak. Ini bukan singgungan, tidak perlu disinggung lagi sekarang itu. Jadi menjaga produk-produk Israel demi keuntungan negara itu lebih penting ketimbang, mohon maaf, ribuan, ratusan ribu nyawa yang melayang yang ada di Palestina. Jadi Bapak Ibu, jangan dikira Palestina hari ini sudah mau selesai dengan bombardirnya Iran terhadap Israel, kemudian Palestina selesai. Tidak. Yang tak makan. Yang terbunuh. Tinggal sedikit tepian barat. Tinggal sedikit Pak, tepian barat itu dikuasai oleh Israel. Tapi Israelnya hancur Ustaz. Betul, Israelnya hancur. Tapi kan Zionis-Zionisnya belum mati semua. Belum hancur semua. Artinya apa? Artinya adalah ini kita tidak sedang menunggu kehancuran Israel dari tangan Iran. Tapi yang pertanyaan muncul adalah kemana iman orang beriman? Itu dia pertanyaannya.
Karena ada pertanyaan begini, Ustaz, itu kan Palestina tuh Muslim. Nah ini pertanyaannya jelas Pak. Kata dia begini, itu kan Palestina Muslim. Benar. Tapi mengapa mereka itu tidak pakai kerudung? Itu Islamnya seperti apa? Mungkin wajar saja kalau Allah tidak kasih pertolongan Ustaz. Karena mereka Islamnya nggak jelas juga. Coba bayangkan Pak, itu sakit nggak Bapak Ibu kalau digitukan itu? Itu yang ngomong umat Muslim Pak, orang Indonesia itu. Yang nanya langsung, saya bilang, yang pertama persoalannya bukan pertolongan Allah. Tapi persoalan pertama adalah kemana iman Anda? Kemana iman Anda? Kalau kita tinjau dari sisi sosial kemanusiaan saja, Anda sudah nggak masuk nih. Sudah tidak sosial, sudah tidak manusiawi Anda. Dari sisi kemanusiaan, belum dari sisi iman. Kemudian wajar pertanyaan itu dilontarkan oleh Dr. Al-Kilani. Kata Dr. Al-Kilani, kemana imannya orang beriman hari ini? Pertanyaannya, kok bisa imannya kita hari ini kok pindahnya ke kanan dan ke kiri? Ada panggilan tadi Pak. Panggilan dari siapa? Setan kiri kanan tadi. Bisa dipahami ya? Maka kata Allah dalam ayat yang lain, wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Manusia, orang beriman, setan itu musuh. Setan itu musuh. Nah, kok kalian hari ini berkawan? Ini ibarat bahasa Nabi, bahasanya Allah. Kata Allah, setan itu musuh. Lah kok kalian berkawan? Israel, Yahudi, Amerika itu musuh. Lah kok kalian kerjasama? Itu bahasa sederhananya. Sama ketika dinasti Fatimiyah bekerja sama dengan tentara salib. Itu disampaikan oleh ulama ketika itu. Ulama Syam mengatakan, kata ulama Syam, sudah jelas itu tentara salib yang membunuh orang-orang Palestina 70.000. Tapi apa yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah ketika itu? Bekerja sama dengan tentara salib. Pertanyaannya muncul Pak oleh ulama Syam ketika itu, kemana imannya mereka? Muncul pertanyaan, kepemimpinan dinasti tersebut dibangun atas apa? Atas iman atau atas dunia? Maka disebutkan Pak dalam catatan tersebut, pemimpin hari ini lebih penting dengan merpati-merpati dunia ketimbang jiwa manusia yang berada di tangan-tangan Zionis hari ini. Persoalannya mudah Pak, kata Dr. Al-Kilani, iman. Persoalannya apa? Iman. Ini poin keduanya. Poin pertama tadi adalah akidah. Poin kedua adalah iman. Yang dilakukan oleh Nuruddin Zanki, bagaimana membuat sholat subuhnya sama seperti sholat Jumat. Yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata kata Salahuddin Al-Ayyubi itu, dalam pandangan para ulama itu, indikator bersatunya umat muslim itu bukan sholat Jumat. Tapi indikator bersatunya umat muslim sholat subuh. Oh ini yang memang berat ini Pak. Kalau kita lihat sekarang dalam hadis Nabi itu, sholatnya orang munafik itu paling berat 2, Isya subuh. Salatul Isya was subhi asqala 'alal munafiqin. Lebih berat bagi orang munafik. Nah, sekarang yang menjadi masalah kita nih, sekarang ini munafik ini Pak. Ini kalau kita rujuk kepada pemahaman, kita lihat kepada pemahaman Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jihad itu ada 4 gitu. Jihad itu ada 4. Jihad melawan hawa nafsu. 1, itu jihad utama. Jihad nomor 1. Jihad kedua itu melawan diri sendiri. Jihad ketiga melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang keempat jihad melawan musuh gitu deh. Di antara 4 nih ada 2 yang paling berat. Jihad melawan diri sendiri atau hawa nafsu juga. Yang kedua jihad melawan orang munafik dan orang kafir. Orang kafir masih bisa kita nampak Pak, kafir, tapi munafik itu yang susah Pak. Jadi kalau kita bicara tentang kemunafikan hari ini, ya memang sulit. Yang mana sebenarnya mukmin dan mana orang munafik itu? Muslim, mukmin, munafikun, musyrikun. Keempat-empat ini indikasinya apa? Orang beriman secara zahir, kita tengok salatnya secara zahir. Lihat salatnya,
lihat akhlaknya, lihat segalanya. Orang muslim tengok sholatnya belum tentu, Pak. Tapi tidak semua muslim itu mukmin, tidak semua mukmin itu muslim. Salah. Tidak semua muslim itu mukmin, yang sudah mukmin mesti muslim. Makanya tak salah ketika ada yang mengatakan berapa banyak orang muslim tapi sedikit yang mukmin gitu. Jadi lebih banyak mana, muslim atau mukmin? Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi yang serupa pada saat Salahuddin Al-Ayyubi membangun dinasti Ayyubiyah? Sama, Pak. Kata Salahuddin itu muslim banyak, tapi yang cinta merpati juga banyak, katanya. Sekarang juga begitu. Ketika Dr. Adian Husaini mengatakan bahwa, menuliskan dalam tulisan dia, yang pencinta setan itu lebih banyak daripada pencinta Allah. Pencinta Nabi belum murni karena Allah, tapi cinta kepada Allah mesti cinta Nabi. Ini bahasa sederhana, Pak. Orang yang mencintai Nabi belum tentu murni karena Allah, tapi orang yang mencintai Allah mesti dia sudah mencintai Nabi. Bisa dipahami, Bapak Ibu ya. Jadi kata beliau, pencinta setan hari ini lebih banyak daripada pencinta Allah. Lah kok bisa begitu bahasanya, Ustaz? Kita lihat, Pak, dalam Al-Quran. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Rabb, nih iblis ya ngomong ya, nggak usah lihat kiri kanan. Ya Rabb, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, kata iblis, maka pasti akan aku menjadikan orang-orang itu memandang kesesatan itu baik. Saya ulangi bahasanya, Pak. La uzayyinanna alaihim. Aku sungguh jadikan kejahatan-kejahatan itu dalam pandangan manusia itu baik. Jadi perbuatan siapa itu? Perbuatan nenek moyangnya setan. Namanya iblis. Jadi kalau ada hari ini manusia menganggap kejahatan itu kebaikan, kira-kira apa namanya? Nah, itu dia, iblis. Itu perkataan nyata. Betul apa tidak betulnya itu Bapak Ibu yang bisa melihat. Ini tidak perlu melakukan penelitian 5 SKS, tidak perlu, Pak. Tidak perlu kumpulkan orang-orang untuk membuktikan bahwa setan iblis itu benar perkataannya. Tidak perlu, Pak. Kenapa tidak perlu? Karena rata-rata sudah jadi iblis. Apalagi hari ini kita melihat banyak sekali orang-orang yang akal sehatnya sudah tidak sehat gitu. Akalnya udah nggak sehat. Salah satu akal tidak sehat itu indikasinya apa? Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Melihat kejahatan itu baik dan melihat kebaikan itu adalah kejahatan. Pertanyaan muncul lagi, kok bisa begitu? Normalisasi. Pertanyaan muncul, apakah ketika masa Nuruddin Zangki ada perbuatan begini? Ada. Khamar itu dianggap biasa meskipun sebagian ulama dengan lantang mengatakan haram, riba haram, tapi datang kelompok kecil yang mengatakan normalisasi riba, normalisasi khamar, normalisasi zina. Kalau sekarang semuanya dinormalisasi sekarang. LGBT normal, nikah beda agama normal. Tengok tuh menit keberapa, ya kan? Kejahatan itu normal. Jadi sekarang kita lihat, Pak, kalau ada orang berkata begini, wahai masyarakat sekalian, kami mengajak kepada kalian untuk mengecam perbuatan Iran atas Amerika, Israel, dan Zionis. Itu kalau ada yang ngomong begitu, kira-kira akalnya sehat apa tidak sehat itu? Jadi itu normalisasinya begitu, Pak. Cara menormalisasikannya, public figure harus maju ke depan untuk mengatakan bahwa kejahatan itu normal. Sehingga ketika public figurnya naik,
yang berbicara nih public figure, ada pendukungnya, itu masalah kita sekarang. Sehingga kejahatan itu biasa. Saya tak singgung siapa-siapa. Mudah-mudahan ada yang tersinggung gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Maka kata kemudian dalam penjelasan tersebut, iblis sangat berpengalaman dalam soal sesat menyesatkan manusia. Oh jelas Pak, itu pekerjaannya. Jadi kalau ada manusia hari ini usahanya untuk menyesatkan, berarti beda tipis dengan iblis. Lah salah satu perbuatan yang nyata hari ini adalah ketika ada orang yang mengatakan perbuatan Israel bahwa Amerika Zionis itu tidak sesat, tidak parah, tidak brutal, tidak kriminal, itu jelas lebih berat daripada iblis itu. Bisa dipahami Pak ya? Jadi ini penting untuk dipahami. Kalau ada orang bilang bahwa LGBT aman, normal, narkoba normal, kemudian minuman khamar normal, ya itu sama Pak. Beda-beda tipis saja. Cuman tingkatan iblisnya, oh ini mungkin anaknya iblis, yang di atas bapaknya iblis gitu. Bisa dipahami Pak ya? Di surga, iblis berhasil membujuk Adam agar melanggar larangan Allah. Itu di surga Pak. Jadi kalau kita membayangkan begini, bahasa pribadi saya, tapi mungkin bisa salah, bisa betul. Adam saja bisa tergelincir, apalagi manusia seperti kita. Karena nggak mungkin kita lebih baik daripada Adam. Baik. Tapi yang diinginkan bukan itu. Dr. Al-Kilani mengatakan dua hal yang dilakukan oleh Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi berpotensi efektif dalam membangun persatuan umat. Satukan akidahnya. Artinya apa? Ukhuwahnya Pak. Wa'tasimu bihablillah. Ini bukan persoalan ukhuwahnya Pak, tapi wa'tasimu bihablillahnya dulu. Mengapa dimulai oleh Allah wa'tasimu bihablillah? Apa artinya Pak? Berpegang teguh dengan tali Allah. Apa yang disebut dengan tali Allah itu? Akidah. Berarti Ustaz, benarlah kalau kita menganggap saudara seiman kita ini adalah Syiah misalkan. Misalnya contoh aja, contoh. Mau siapapun Pak, kalau mereka Muslim, selagi Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, ini dicari titik temunya dulu. Jangan titik pisahnya dicari, titik temunya dulu. Apa titik temunya? Tuhan sama, nabi sama, Al-Quran sama. Pertanyaannya hari kiamatnya sama nggak Ustaz? Sama itu. Sama. Cuma nanti ada tambahannya. Itu terserahlah tambahan belakangan itu. Itu baru menunjukkan antara perbedaannya kafir dan sesat. Kalau Tuhannya sama, nabinya sama, Qurannya sama, itu tidak bisa dikafirkan. Tapi kalau ada tambahan, bisa dikatakan sesat dan itu masih bisa sesat dan menyesatkan. Jadi Majelis Ulama membaginya begitu, kata MUI. Selagi Tuhannya sama, nabinya sama, Qurannya sama, kitab sucinya sama, pemahaman hari kiamatnya sama, maka mereka ini belum bisa dikatakan kafir. Belum bisa dikatakan kafir. Satu Pak, Tuhannya saja sama, nabinya tak sama, tapi Tuhannya sama, belum bisa dikatakan kafir. Dalam pandangannya begitu. Ini dalam bahasa ekstrim. Meskipun dalam bahasa yang lain dikatakan, dalam bahasa hadis, orang yang tidak sholat disebut kafir, karena perbedaan orang kafir dengan muslim adalah meninggalkan sholat. Orang yang tidak percaya kepada Al-Quran kafir, meskipun karena itu bahasa hadis Nabi, salah satu di antara rukun yang tidak diakui masuk dalam kategori kafir. Tapi kafir di sini itu bermakna kufur, bukan keluar daripada Islam. Tapi kalau dia sudah tidak percaya kepada Allah, kira-kira Islam apa kafir dia? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, kafir yang dimaksud di poin terakhir ini adalah itu yang kafir yang tidak Islam. Tapi kafir yang dimaksud dalam poin pertama tadi, itu mereka berada dalam kekufuran sama dengan perbuatan orang-orang kafir. Ada yang mengatakan begini. Ini mereka mengatakan begini. Israel itu adalah Bani Israel. Jangan kalian mencela Israel. Israel itu adalah Bani Israel. Nama lain dari Nabi Yakub. Nah, jadi kalau ada orang ngomong begini, itu nampak bodohnya, nampak salahnya. Dalam sejarah ya, kita bicara sejarah, kita bicaranya sejarah.
Sudah tidak ada itu Pak. Bahkan sekarang ini sedang heboh nih melalui channel podcastnya si Ustadz Felix Shaw. Mengapa orang Israel itu hari ini menolak tes DNA? Karena cicit-cicit sesungguhnya Bani Israel dan keturunan Nabi Yakub itu ada di orang Palestina asli. Nah, jadi semakin menunjukkan bahwa orang Israel itu anti tes DNA, bahwa mereka bukan cicit-cicit daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, ini lagi hebohnya begitu di media sosial, menunjuk ini kenapa orang Israel terlepas dari persoalan tes DNA atau tidak tes DNA Bapak Ibu. Keperbuatan yang dilakukan oleh mereka itu. Jadi kalau dalam bayangan tuh begini. Ketika Syekh Ahmad Yasin, Hamas ya itu ya. Tulis saja poin keberapa, menit keberapa. Ketika Syekh Ahmad Yasin memprediksi Israel itu hancur di tahun 2027, sekarang baru tahun 2026. Berarti ada kemungkinan di tahun 2026 sudah mulai rata Israel, mungkin ada kemungkinan di tahun 2027 itu kemungkinan. Kita tidak mengatakan itu benar secara utuh, tapi kemungkinan. Sehingga ada yang memprediksi lebih bahwa dalam ini sebenarnya ilmu cocokologi ya. Ada yang mengatakan dituliskan di dalam Al-Qur'an bahwa Iran itu akan berkuasa gitu. Ya, ini sebenarnya tidak bisa dikatakan secara mutlak begitu tanpa adanya pemahaman yang mendalam, analisa yang lebih terhadap persoalan ayat tersebut. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan terlalu diambil untuk motivasi silahkan. Untuk motivasi silahkan. Tetapi kalau dianggap itu benar secara mutlak bahwa itu adalah yang dimaksud oleh Allah adalah Persia, nah ini ada hati-hati. Karena ilmu cocokologi itu berpotensi besar untuk salah, berpotensi besar untuk benar. Ini yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Termasuk persoalan yang tadi. Nah, kembali kepada poinnya Dr. Al-Kilani. Yang ketiga, kata Dr. Al-Kilani, yang ketiga, menyatukan mereka dari sisi persaudaraan. Bagaimana caranya Pak? Caranya adalah, kata Dr. Al-Kilani, ini yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Datanglah Salahuddin Al-Ayyubi ini ke setiap kelompok, menyampaikan maksud dan keinginan untuk menyatukan setiap kelompok. Nah, inilah Bapak Ibu yang sebenarnya belum dilakukan oleh umat muslim dan pemimpin kita hari ini. Untuk datang ke kelompok-kelompok tertentu untuk mengajak dan merangkul, menyatukan. Itu yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak lahir dia langsung jadi pejuang, tidak. Tapi dalam basisnya itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, dijelaskan oleh Abdul Qadir Al-Jani, membangun generasi seperti Salahuddin ini itu butuh perjuangan. Kalau kita hari ini, kalaulah pemimpin kita, ini pemimpin secara global, baik skalanya Indonesia atau negara manapun, kalau pemimpinnya tidak seperti Salahuddin, ya susah juga. Bisa dipahami ya? Karena memang Salahuddin ketika itu lahir dalam keadaan tekanan yang mendalam dan Salahuddin merasakan. Tapi perbedaannya adalah Salahuddin dibentuk oleh para alim untuk memberikan kekuatan dari basis agama. Disinilah kata Ustadz Adnin Armas itu, bagaimana ilmuwan muslim harus beragama sebelum berilmu. Bisa dipahami maksudnya? Maksudnya sederhana saja, kuatkan pemahaman agama sebelum ilmu-ilmu yang lain. Salahuddin memiliki itu. Maka Salahuddin ditempa langsung oleh orang-orang alim. Yang oleh Nuruddin Zangki, niat yang baik, titisan yang kuat, dibangun Pak madrasah-madrasah agama. Hei Salahuddin, lo belajar tuh. Kuatkan imanmu, kuatkan akidahmu. Dan itu ditempa. Jadi kalau kita hari ini ingin menghasilkan generasi emas 2045, sementara pesantren-pesantren dicurigai, selesai Pak. Kita pengen generasi emas 2045, beriman, berakhlak mulia, sementara jauh dari agama, mustahil.
Sangat mustahil, Pak. Peran siapa? Hari ini tak bisa perannya satu, pemerintah tak bisa. Tapi peran yang terkuat adalah pemerintah. Kenapa? Kebijakan. Makanya wajar ketika Ibnu Khaldun menuliskan dalam kitabnya itu, Al-Muqaddimah itu, satu hal yang terbesar merubah cara pikir dan model pendidikan karakter pada masa dalam satu kepemimpinan itu tergantung pada kebijakan pemimpin. Jadi Bapak Ibu, kalau kebijakan pemimpinnya oke, berdasarkan agama yang baik, ya baik, Pak. Tapi kalau mohon maaf, kalau pemimpinnya nggak ngerti agama kan susah. Nah, adakah solusi? Ada. Bagaimana kalau pemimpinnya tidak mengerti agama, Pak Ustaz? Pemimpin yang naik tapi tidak mengerti agama. Hadirkan para pembisik-pembisik yang mengerti agama. Bukan penjilat ya, pembisik. Pembisik yang mengerti agama. Disinilah kata Imam Al-Ghazali, asbab runtuh peradaban Islam itu dua. Keilmuan, keulamaan. Nah, sekarang kita butuh yang mana? Ilmu atau ulama? Dua-duanya kita butuh sekarang. Keilmuan kita lemah, lebih enak jual diri di media sosial, dapat duit. Guru mati-matian belajar mengajar, gajinya 1,5 juta. Ngajar setiap hari. Cukup buka baju, masukkan di TikTok, media sosial, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, penghasilannya 40 juta per bulan. Kira-kira dalam pikiran manusia yang materialisme, yang hanya berpikir materi, lebih untung mana? Untung jual diri atau untung jadi guru? Untung jual diri atau jadi guru? Makanya Bapak Ibu, hari ini lebih banyak orang jual diri daripada jadi guru. Kedepan itu kebutuhan guru pendidikan agama itu sangat besar. Kenapa? Ya jawabannya sederhana. Loh, ndak ada sekarang kita lihat Pak ya, kita lihat, perhatikan baik-baik. Mengapa ke depan itu orang yang ingin jadi guru agama, pendidikan agama Islam itu berkurang? Karena satu Pak, penghormatan terhadap guru itu kurang. Saya perhatikan, ini kita cuma mengambil sejarah ya, saya tidak mengatakan harus seperti itu, tidak. Tapi kita lihat sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah, itu gaji guru terbesar pada masa dinasti Abbasiyah kalau tak salah. Per bulan gaji guru itu bisa mencapai 100 juta. Pada masa itu ya, pada masa itu. Jangan bermimpi pada masa sekarang, tapi membayangkan cukup bolehlah. 100 juta itu gaji guru. Lebih besar gaji guru daripada perbuatan yang lain. Kenapa? Begitu juga Pak dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam pembangunan madrasah, apa kata Salahuddin? Melalui tangan kanannya, penghargaan terhadap guru agama harus lebih kuat ketimbang yang lain. Disinilah basis agama muncul Pak, kekuatan agama muncul. Lah kalau dengan agama saja tidak, Bapak Ibu tidak usah jauh-jauh. Bapak Ibu ke Malaysia. Kawan saya banyak di Malaysia itu cuma ngajar guru ngaji, dia bisa hidup Pak, bisa bertahan. Cuma jadi guru ngaji di Malaysia bisa bertahan. Artinya gaji gurunya lebih besar. Dia kuliah di sana S3, bisa membiayai S3-nya, S2-nya hanya dengan mengajar ngaji jadi guru di Malaysia. Pertanyaan muncul, sebesar apa gajinya kok bisa membiayai itu? Lah kita di sini Pak. Ya kita tidak membandingkan, tapi jadi guru sekarang dengan gaji 1,5 juta, jangankan S3 Pak, S1 aja nggak selesai itu Pak. Apa yang mau kita bayar? Orang anak istri saja selesai, anaknya 1, istrinya 1, gajinya 1,5 juta. Bapak Ibu jawab, cukup apa tak cukup sekarang? Lah gimana kalau yang mohon maaf gajinya cuma 1 juta? Bapak Ibu jangan kata bahwa di Riau ini masih ada guru P3K, tenaga P3K itu gajinya cuma 1 juta. Ada. Dan itu kita temukan Pak, ada yang curhat kepada Ustaz, gaji kami cuma 1 juta. Nah terus Bapak Ibu, Bapak bangga jadi P3K? Ya bangga juga Ustaz. Ya udahlah kalau gitu. Ya gimana Pak, kita mau bilang apa? Kalau kita mau bilang, tapi 1 juta nggak cukup Ustaz. Kalau tidak cukup, jangan mengandalkan itu. Ini poinnya Pak, pentingnya di situ.
Nah, kembali kepada poinnya sebagai rekomendasi, ya kita berharap Pak, pemimpin-pemimpin kita hari ini melihat itu gitu. Kita tidak harus samakan dengan keadaan Abbasiyah, Umayyah, tidak harus. Karena tuntutannya besar. Tapi bagaimana kemudian membuka pola pikir kita terhadap orang-orang yang mohon maaf mengerti agama. Jangan dikata orang yang mengerti agama ini kolot, jadul, jangan. Kalau tidak ada agama, tidak ada akhlak, tidak ada moral. Jadi kalau ada orang mengatakan manusia tanpa agama itu bisa berakhlak mulia, itu bullshit Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada manusia. Kalau ada orang mengatakan ada manusia tanpa ilmu, tanpa agama dia bisa berakhlak mulia. Tidak ada Pak. Tidak ada. Satu-satunya pembentuk agama itu adalah pembentuk akhlak mulia itu adalah agama. Itu peran terbesar. Makanya agama itu disebut dengan regulasi, nasihat. Nabi bilang ad-din an-nasihah. Liman lillahi wali rasulihi wali kutubihi wali a'immatil mursalin wa ammatuhum. Kata Nabi, agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Nabi, untuk kitab-kitab, untuk siapapun, untuk para ulama. Agama adalah nasihat, termasuk untuk kita. Maka Bapak Ibu merujuk kepada pemahaman Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, dua yang harus diperhatikan betul untuk membangkitkan peradaban Islam, generasi-generasi Islam itu. Satu, keilmuan. Yang kedua, keulamaan. Nah, disinilah kita butuh sebenarnya Bapak Ibu public figure yang alim. Nah, disinilah kita harus betul-betul mencari siapa sebenarnya yang ingin difigurkan dari sisi keulamaan. Nah, artinya adalah ini PR bagi kita semua untuk bisa menghasilkan generasi-generasi yang alim, berakhlak mulia di tengah derasnya tekanan. Dan itu bisa terjadi pada masa Nuruddin Zangki yang menghasilkan Daza Salahuddin Al-Ayyubi Muhammad Al-Fatih. Apa tak lagi di masa-masa sekarang, insya Allah janjinya Allah pasti akan terjadi. Tidak mungkin Allah itu melepaskan tangan, itu tidak mungkin. Tapi Allah pengen jihadmu apa? Jihadmu apa? Sehingga saatnya kita untuk memunculkan kembali ruh-ruh jihad tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan syaitan dan iblis. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirina hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.